kelompok 6, saya Ayu Fernanda dengan NIM 022. Saya Alif Fatwa Aulia dengan NIM 032. Saya Zakiatus Alihaginati dengan NIM 036. Saya Arinur Mutami dengan NIM 018. Saya Elina Sudarmina dengan NIM 031. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi ekosistem. Identitas bahan ajar mata pelajaran biologi untuk SMA materi ekosistem kelas 10 semester genap. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menganalisis hubungan komponen ekosistem terhadap keseimbangan lingkungan. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai komponen penyusun ekosistem. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam tipe interaksi antar komponen biotik. Peserta didik mampu menggambar skema rantai serta jaring-jaring makanan dan membuat media tentang pola interaksi antar komponen dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang berupa komponen biotik dengan lingkungannya yang berupa komponen abiotik. Dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup dan setiap komponennya memiliki peranan penting. Ekosistem berdasarkan cara terbentuknya terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya yaitu seperti laut. Kemudian ekosistem buatan yaitu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Contohnya seperti sawah dan kebun. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari unsur non-hayati, contohnya seperti suhu, udara, tanah, air, dan pH. Kemudian, komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup autotrof dan makhluk hidup heterotrof. Makhluk hidup autotrof yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Sedangkan makhluk hidup heterotrof yaitu makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, interaksi antar komponen. Apa sih interaksi antar komponen itu? Saksikan videonya terus ya. Interaksi antar komponen adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara komponen-komponen ekosistem. Interaksi antar komponen dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik, dan selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik dan komponen biotik. Yang dimaksud dengan interaksi antar komponen abiotik dan biotik adalah komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup untuk beradaptasi. Sedangkan yang dimaksud dengan interaksi antar komponen biotik dan biotik adalah semua makhluk hidup atau biotik saling berinteraksi dengan berbagai cara untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Kalian tahu nggak sih, interaksi komponen itu ada biotik, abiotik loh, dan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada fotosintesis, di mana proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Dan yang kedua, ada respirasi, di mana proses makhluk hidup menghasilkan energi dari oksigen dan glukosa. Dan yang ketiga, ada siklus air, di mana proses pergerakan air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Selain komponen interaksi biotik-abiotik, ada juga komponen interaksi biotik-biotik loh, dan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada mutualisme, di mana hubungan antar dua organisme yang saling menguntungkan. Seperti di gambar ada kupu-kupu dan bunga, yang dimana kupu-kupu mendapatkan nektar dan madu untuk makanan, dan bunga dibantu kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Parasitisme, di mana interaksi satu organisme yang diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Seperti di gambar ada nyamuk yang menggigit manusia atau hewan, di mana nyamuk tersebut akan mendapatkan darah untuk makanan, tetapi hewan atau manusia tersebut akan merasakan gatal dari nyamuk itu. Ada komensalisme, di mana interaksi satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme lainnya tidak dirugikan. Seperti di gambar ada pohon mangga dan bunga anggrek, di mana bunga anggrek tersebut mendapatkan tempat tinggal untuk bertahan hidup dan pohon mangga tersebut tidak dirugikan oleh keberadaan anggrek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, sehingga mengakibatkan terjadinya aliran energi. Mari kita lihat pada gambar yang sudah tertera. Pada gambar tertera bahwa padi merupakan produsen, di mana padi ini nantinya akan dimakan oleh belalang yang menjadi konsumen pertama. Dan belalang akan dimakan oleh katak yang menjadi konsumen kedua. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan mati dan akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan yang kompleks dan saling berhubungan. Misalnya, rumput, daun, atau daun pada pohon dimakan oleh ulat, belalang, tikus, dan
ulat, belalang, tikus dimakan oleh ayam, katak, ular. Kemudian ayam, katak, ular dimakan oleh elang. Dan mereka akan saling berhubungan dalam jaring-jaring makanan, pada rantai makanan. Dua faktor penyebab perubahan dan kerusakan ekosistem. Yang pertama, faktor alam dapat berupa tanah longsor, badai, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua, faktor manusia dapat berupa penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan perburuan liar. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Kita dapat menggunakan sistem tebang pilih dan melakukan reboisasi setelah penebangan pohon. Yang kedua, menggunakan produk yang ramah lingkungan seperti tumbler dan tempat makan yang tidak sekali pakai untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Manfaat dari pelestarian ekosistem adalah terpenuhinya kebutuhan akan sumber daya alam, terjaganya keseimbangan ekosistem, terjaganya kelestarian flora dan fauna langka, serta terjaganya kelestarian hutan. Ayo jawab, berikut ini komponen abiotik dalam suatu ekosistem adalah... Apakah kalian tahu jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah suhu, cahaya, air. Apakah kalian tahu jawabannya? Jenis interaksi yang terjadi antara pohon mangga dan bunga anggrek disebut? Ya betul, jawabannya adalah komensalisme. Sekian penjelasan materi ekosistem dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.